Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati oleh Tuhan Yesus dengan melimpah-limpah. Amin. Video kali ini saya akan bagikan bagi kita video cuplikan. Ramai warga Papua melakukan aksi terhadap penolakan pesantren usai bagaimana selama ini sering gereja-gereja dibubarkan, diganggu. Bahkan saudara, kalau kita melihat tidak sedikit gereja yang dibakar oleh oknum-oknum tertentu. Saudara, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Itu terkait dengan rumah di dekat tempat ibadah, ada SKB-nya. Siapa dalam negeri dan menteri agama. Yang ini sudah di prosedurnya. Kita sudah ada SKTL, sudah izin. Jadi saya melaporkan, kita izin semua. Oke, gitu dulu. Sekarang masalah ibadah saja. Oke, ibadah sudah dilarang. Nah, emang ini statusnya gereja, itu bukan gereja, Pak.
kepada mama-mama Pace dan Mace. Hari ini kami anak-anak datang tengah-tengah rumah orang. Hari di mana umat Tuhan beribadah, apakah itu hari kerja? Sehingga PJ Gubernur datang dan mengatakan batu pertama untuk pembangunan pesantren. Apa yang telah dibuatnya? Dia menilai, dia juga yang harus mengakhiri. Sehingga tidak ada pembangunan pesantren di Jaya Agni Yantras. Itu yang 24 jam 7.30 pada saat umat Tuhan sedang beribadah. Sehingga itu yang menjadi pembangunan pesantren di atas tanah Papua ini. Kami kira pembangunan pesantren ini sudah banyak di atas tanah Papua ini. Yang lain bisa menyesuaikan saja. Apalagi kalau dilihat kondisi, situasi, lingkungan, kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Di Jaya Asri itu tidak cocok. Jalan pas di jalan raya itu ada tiang listrik di depan itu jalan raya. Kita mau dibangun pesantren. Dan situasi mobilisasi masyarakat keluar masuk itu juga tidak mendukung. Sehingga peristiwa yang sudah terjadi ini kami mau datang. Karena kami lihat pesantren ini sudah banyak, bisa menyesuaikan saja. Seperti kami, YPK yang ada nih, anak-anak kami sesuaikan saja YPK yang ada. Kami tidak bikin lebih daripada yang lain. Haleluya! Jadi orang Kristen beribadah saja diusir di luar sana. Di Papua ini yang selalu berikan ruang terus. Kami pegang Pancasila itu, tapi di luar sana kan pegang Pancasila. Jadi kami dari apa yang sudah kami lihat, kaji, itu sudah sebenarnya tidak cocok, tapi dipaksakan. Bahkan dilakukan Bapak PJ Gubernur itu lakukan hari Minggu. Hari umat Tuhan beribadah jam 7.30. Jadi kami mohon, ya mungkin kami berikan waktu untuk Bapak PJ, silakan. Berdasarkan undangan yang saya tidak ada undangan. Tapi saya lihat undangan itu jam 9. Saya datang setengah 9.30 peletakan batu sudah terjadi. Seperti itu. Padahal di undangan jam 9. Ya, sehingga kami datang. Kemudian kami semua ada orang-orang Jaya Asri ini tidak pernah ada apa. Kulo nuwun kah. Mulai dari tahun 2023 kasih naik spanduk itu terada bilang deh. Sampai gitu apa aksi baru bilang kita saudara baru. Langsung saudara hari ini. Sampai yang tidak pernah tegur juga langsung tegur. Saudara begini tuh, ya. Oke. Kami menolak peletakan batu pertama karena kalau bapak-bapak dan Jaya Asri di sebelah masjid persis. Itu cuma 2 rumah yang dibeli untuk bikin pesantren. 7 tingkat, 7 lantai. Tidak ada lapangan upacara, tidak ada lapangan untuk bermain, dan itu di sini tidak akan ada pesantren. Pesantren itu harus tanah besar. Jadi di sini cuma sekretariat. Dalam 1 menit berubah. Kemudian berita berikut lagi juga kami cuma bikin SD. SD saya pemerhati anak, saya guru sekolah minggu. Dan saya betul-betul memperhatikan pendidikan dan juga perhatikan anak. Kalau memang perhatian anak, kalau tidak ada tempat untuk bermain, anak harus bermain. Bermain adalah dia punya hidup. Dan kalau tidak ada tempat bermain, itu mau bikin generasi sakit, gangguan jiwa, silakan bikin di tempat sendiri. 20 tahun lebih kita dengan gereja dan masjid duduk sama-sama. Tapi hari ini ada yang mau berdiri dan injak begitu, kita juga bisa berdiri. Jadi hari ini kami datang, kami bawa kami punya hati yang susah ini. Bapak-bapak dorong tolong. Terus ya kami minta harus diurus sampai harapan kami bisa duduk sama-sama tanda tangan kesepakatan. Karena kalau tidak ada tanda tangan di atas meterai, kami ragu. Hari ini bilang sekretariat, 5 tahun kemudian barang itu berdiri. Ini pengalaman. Jadi kami seluka, kami tidak punya apa-apa, itu sebabnya kami datang. Minta Bapak dengan Mama, tolong kami
Terima kasih. Pede Pertemuan kami minta untuk cabut itu. Kami akan kawal bersama-sama dengan baca dan baca yang ada di tempat ini. Kami Masalah kita ini, saya pelaksana tugas setelah kami dalam Papua di Jawa lagi tugas luar Jakarta. DPR Republik Indonesia Papua ini terlihat ini adalah tugas satu yang awal ini lagi pemilihan saat ini dan pagi semua ini Bapak Kondisi kami jaga kantor aspirasi yang sampaikan itu betul pas. Kalau yang sampaikan yang letakkan PJ Gubernur, maka kami kaki tangan Bapak PJ Gubernur. Kami akan laporkan, saya lapor kepada Ibu Sekwan, Bapak Ketua DPR hasil ini. Jadi jawaban nanti sesuai dengan permohonan ini, di apa ini tulisan-tulisan ini. Ya. Nanti DPR akan DPR akan menyampaikan. Pekerjaan Tuhan, terima kasih Ibu Pendeta yang sudah sampaikan luar biasa aspirasi ini semua. Jadi tulisan ini, kalau ada yang bawa tulisan dalam bentuk kertas, kasih saya. Saya mau cari PJ Gubernur, saya mau kasih. Dalam kapasitas sebagai pelaksana tugas, DPR akan ambil keputusan sesuai dengan pemberitaan. Dia mematukan pekerja Allah, umat Tuhan di tanah, yang mewakili telah datang di gedung DPR menyambut aspirasi rakyat Papua ini. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Kaitan dengan pertemuan tidak bisa karena DPR yang ini tidak ada. Boleh menyampaikan lagi. Ya, boleh menyampaikan lagi. Ini pekerjaan Tuhan. Ya, untuk tanah Papua. Ini jadi akan sampaikan lagi sebab sekarang ini sebab pejabat tidak ada, kami ini sama wakili jaga kantor besar ini, gedung besar ini, jadi saya mungkin sampaikan itu. Cuma yang tadi tulisan itu kasih pada saya tinggal laporan kepada pimpinan DPR, pekerja karma dan majelis jemaat, umat Tuhan, tua-tua gereja. Terima kasih. Tuhan yang sudah memberkati. Kami akan salurkan sebuah tujuan yang mulia ini di hadapan di tanah ini. Terima kasih. Kondisi kantor ini, rumah rakyat ini, kita datang ke rumah rakyat. Kita akan sampaikan ya, terima kasih. Ya, kami juga minta terima kasih Bapak Kasat. Bapak Kasat ini luar biasa. Apa melakukan pidana itu kita menyusahkan orang lain. Karena ketika kita demonstrasi ada hak orang lain juga yang kita langgar. Jadi kita sama-sama jaga hak asasi manusia. Kebebasan beribadah adalah hak semua orang, tapi ada aturan mainnya. Nah, karena Bapak pejabat gubernur sudah melanggar aturan yang mesti menjadi contoh. Pejabat publik adalah pelayan publik. Harus contoh. Benar. Pemerintah tidak bisa. Benar. Pemerintah tidak bisa laksanakan aturan. Bagaimana rakyat jelata bisa laksanakan aturan? Hari Minggu adalah ibadah. Ada hari kantor yang lainnya. Kecuali apa? Jadi kami ada aturan. Kemudian pada saat pondok pesantren itu urusan ini kami serahkan ke rumah rakyat. Tadinya kami mau ke kantor MRP. Kami bilang MRP tidak punya kewenangan konstitusional yang diberikan oleh undang-undang otonomi khusus untuk memanggil gubernur. Yang diberikan oleh undang-undang negara Republik Indonesia adalah DPR. DPR yang mempunyai kewenangan konstitusional. MRP Majelis Representasi Kultural hanya melindungi hak orang asli Papua, hak budayanya, hak hidupnya. Jadi kami datang, kami tidak mau salah datang. Nanti datang itu kalian salah kamar, bukan kami. Kalian datang jangan ke ini apa ini satu salah kamar. Kami mau ke DPR Kota Jayapura karena ini wilayah administrasi Kota Jayapura. Wah, yang melakukan kita ada juga Bapak. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, lagunya juga ada. Jadi kalau memang Bapak PJ yang mau mulai, dia yang mengakhiri sama-sama walaupun di Ambon sana udah bakal lain. Tapi di sini udah kandang heran. Di kampung udah bakal lain aja Papua udah damai. Ya, semua orang Madura bisa jualan di sini soto Lamongan aman. Karena satu kata Injil. Injil ini kekuatan Allah, kekuatan Elohim, Yahweh Elohim. Kami datang bukan mau unjuk kekuatan bahwa kami umat Tuhan mayoritas, kami sedikit yang datang karena kami tahu bahwa kami Tuhan lebih kuat. Kami mau datang hari ini Bapak Sekwan, kami mau demonstrasikan kuasa Tuhan. Tahta Tuhan ada di tanah ini. Jangan buat Tuhan Yesus tersinggung.
jaga Tuhan Yesus kuasa. Ya, itu yang langsung kami serahkan kepada yang mengambil keputusan dan penyampaian panggil gubernur ada semua tidak ada. Ya, yang namanya DPR Provinsi Papua itu dari ketua sampai anggota tidak ada. Jadi saya mewakili Sekwan, saya terima. Jadi tidak boleh ada segmen salah kamar, salah tempat, tidak ada. Betul sudah. Kami sampaikan karena aspirasinya sampaikan oleh wakil rakyat. Ya, tadi sudah bilang nanti wali kota tidak. Ya memang itu bukan wali kota di sini. Karena PD yang penetakan, jadi betul. Jadi serahkan saja. Yang tidak menyangka imannya, dia punya tanggung jawab iman. Sekalipun pakai baju negara aparatur, tapi dia punya tanggung jawab berdiri sebagai anak Tuhan. Kita doakan dia, kita minta bahwa pendeta berapa pendeta datang sebelum kita serahkan aspirasi. Ibu Pendeta Esther bisa berdoa, tapi kita kehilangan ke korlap karena kita akan serahkan. Kita doakan Bapak Sekwan dengan Bapak Kapolres Jayapura. Bapak nanti jadi Kapolres, ini kita Kami rakyat kecil. Begitu. Jadi Bapak kasih jawaban kapan kita bisa datang. Terima kasih. Berhadapan dengan Presiden. Kalau di apa? Ya. Undi Bapak. Undi. Ya. Kalau kita tidak bisa bertemu dengan yang seperti ini, kita bisa menghadapi Presiden. Pasti Pak Presiden tahu apa hati kita. Jadi kalau presiden itu kita itu ada konten lebih gila. Ini kan terlalu lebih kasar menjalankan sistem di lapangan. Jadi sudah sampaikan pas sudah. Jadi tidak usah lagi begini ini tidak usah. Tinggal para pejabat, anggota dewan, ketua DPR, ketua wakil, ketua 1-2 ini ada, lah kita akan sampaikan sama-sama. Ya. Ya, itu. Jadi Yesus dalam kitab yang terbuka. Siapa manusia yang bisa menantang Tuhan, silakan maju. Ya. Jadi tanah ini, peradaban ada hari ini dibuka oleh Injil Kristus 1855 di Mansinam. Dengan nama Tuhan, dengan nama Yahweh Elohim Israel, kami injak tanah ini. Tanah ini sudah disegel dengan nama Tuhan. Jadi kami datang hanya masyarakat kepada Tuhan. Bapak-bapak ini kan manusia biasa, sama seperti kita. Jangan gantungkan nasib kita pada manusia biasa, gantungkan kepada Yahweh Elohim Israel. Bapak kita datang, kita punya panji raja, bendera Kristus, bendera Tuhan yang hidup. Di tanah ini ada rajanya. Kalau Bapak pernah ke Jogja ada Sultan Raja Jawa. Bapak pernah ke Inggris ada Raja Inggris namanya Charles. Dia mama sudah meninggal, Elizabeth. Kalau Bapak ke Brunei ada Sultan Brunei Darussalam. Bapak firman Tuhan dari Yeremia, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Pendeta, kita percaya kita tidak ketemu mereka, tapi kita sedang ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, semua orang menjadi umat Tuhan. Nanti kalau dia mati, gereja yang kubur. Jadi tidak boleh kita takut, ya toh? Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana pesantren yang ada di Papua ditolak secara terang-terangan. Kenapa? Karena daerah sana adalah disebut dengan tanah Injil. Saudara-saudara, saya membagikan video ini bukan berarti saya senang dengan apa yang dilakukan oleh warga Papua. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa begitulah rasanya sakit ketika kita disakiti oleh orang lain. Itulah selama ini yang sering dirasakan oleh orang-orang Kristen. Bagaimana gereja mereka dibubarkan, ditutup. Bahkan tidak sedikit gereja yang dibakar oleh oknum-oknum tertentu. Bahkan baru-baru ini gereja GPD yang ada di Bogor, mereka diganggu. Mereka dilarang merayakan Natal. Apakah sakit hati orang-orang Kristen di sana? Pasti sakit. Itulah yang selama ini dirasakan oleh orang-orang Kristen. Artinya apa? Kenapa saya bagikan video ini? Kalau kita tidak mau disakiti, maka jangan kita menyakiti orang lain. Kalau kita mau agama kita tidak tersakiti, jangan menyakiti agama orang lain. Kalau kita mau
ibadah kita tidak diganggu. Jangan mengganggu ibadah orang lain. Karena jelas diajarkan dalam firman Tuhan bahwa apa yang ingin orang lakukan kepada kita, kalau kita menginginkan orang melakukan yang baik, maka kita harus menabur yang baik. Tetapi justru sebaliknya akan terjadi, maka yang jahat itu akan datang. Keburukan-keburukan itu akan menimpa kita kalau kita menabur keburukan dan kejahatan. Sebab apa? Saudara, apa yang kita tabur, maka kita akan menuai. Kalau kita menabur kebencian, maka kita akan menuai kebencian. Kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Nah, teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silahkan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara bijak, dan pastikan komentar saudara menambah wawasan dan tanpa memaki-maki. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.